aku Neta. Dan aku Siti. Dalam acara Simetso dan kita akan membahas cyberbullying nih. Yaudah, sekarang kita cari tempat duduk lanjut buat ngobrol yuk. Yuk. Nah, dengan semakin intensifnya penggunaan sosial media, tanpa sadar kita melihat adanya kasus cyberbullying. Nah, untuk membahas lebih detailnya apakah cyberbullying itu dan bagaimana cara menyikapinya, sudah ada di sini Abel, seorang duta hukum, duta anak, dan duta anti perundungan. Hai Abel. Halo teman-teman semuanya. Kalau kita ngomongin cyberbullying, dekat sekali dengan hubungannya dengan sosial media. Nah, di sini kita mau nanya nih ke Abel. Apa sih yang menjadi indikator pertama kita ini mendapatkan cyberbullying? Oke, mungkin yang pertama aku sedikit jelasin dulu ya teman-teman apa sih itu tentang perundungan, karena cyberbullying ini sendiri masuk ke dalam kategori perundungan, tetapi itu terdapat dalam subkategorinya. Perundungan sendiri adalah di mana seorang anak itu dia dirundung baik secara fisik ataupun non fisik. Fisiknya itu salah satunya kita ditonjok ataupun berkelahi dengan teman sekitar. Nah, kalau untuk yang non fisik tadi cyberbullying ataupun perundungan secara non verbal yang berupa kata-kata. Cyberbullying sendiri bisa kita kategorikan sebagai perundungan secara non verbal. Dan cyberbullying ini sendiri banyak terjadi bukan hanya di media sosial tapi juga secara langsung. Entah mungkin saat kita berpresentasi di depan ada yang memberikan kalimat-kalimat negatif, seperti contohnya itu dengan Meta dan juga Siti. Kalian lagi sedang presentasi di depan, tapi ternyata ada yang memberikan kalimat-kalimat negatif. Misalnya, kalian berdua tuh jelek, apaan sih? Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari kegiatan cyberbullying. Oke. Terus bagaimana sih klarifikasinya untuk membedakan cyberbullying, penghinaan, ujaran kebencian? Cara kita membedakan itu sebetulnya itu tidak ada pembedanya, karena cyberbullying tadi apa tadi? Penghinaan dan ujaran kebencian itu merupakan sama-sama jenis perundungan, cuma secara non verbal. Misalnya cyberbullying sendiri kayak Meta ini seorang gimana, atau Imam tuh orangnya kayak jelek banget apa, terus ujaran kebencian seorang anggota ini bla 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 melakukan ini, ataupun misalnya ujaran kebenciannya lu kayak gini banget sih, lu kayak gini banget, membicarakan orang dari belakang, termasuk ujaran kebencian. Ataupun saat kita berucap di media sosial menggunakan kalimat-kalimat negatif. Nah, apakah sudah ada sanksi yang diimplementasikan dengan cukup baik saat ini? Untuk di dalam wilayah apa dulu nih? Ada Indonesia, provinsi, kota kabupaten, ataupun sampai tingkat sekolah? Sekolah aja deh. Kalau untuk tingkat sekolah sendiri, itu kan kita ada yang namanya agen anti perundungan. Nah, duta anti perundungan inilah yang berfungsi untuk mewadai aspirasi dan tempat laporan nantinya teman-teman itu misalnya terjadi pembulian di sekolah, nanti teman-teman bisa melaporkan ke duta anti perundungan ataupun kepada guru ataupun pada guru BK, pihak sekolah lainnya. Tapi untuk sejauh ini sanksinya itu masih dari kesiswaan. Dan mungkin ini aku izin sedikit membahas mengenai yang tingkat nasionalnya sendiri. Sebetulnya kita itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di situ ada dikategorikan di pasal 76 kurang lebih tentang cyberbullying dan Undang-Undang ITE juga. Makanya dari situ cyberbullying sendiri ada hukumannya, bukan hanya dari sekolah tapi juga dari negara ada. Menurut Abel nih, untuk usia sendiri, mungkin nggak anak-anak menjadi korban cyberbullying? Sangat mungkin, karena misalnya nih banyak tuh karena kita anak SMA aja sering dikatakan remaja, padahal usia kita sendiri belum mencapai lebih dari 19 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1 itu mengatakan anak adalah seseorang yang berkategorikan umurnya itu masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Nah, itu masih kategori anak. Jika belum melewat dari situ,
ataupun sudah lewat itu bisa dikategorikan sebagai orang dewasa. Jadi apabila usia tersebut sudah mencapai 19 tahun itu sudah mencapai usia dewasa. Tapi apakah ada? Ada. Aku pernah menemukan 3 kasus. Di antaranya ada di kota Bandung ataupun pokoknya ada di provinsi Jawa Barat. Kebetulan teman aku juga kena, ada yang menjadi korban bullying. Dan cara menyelesaikan studi kasusnya itu, aku pertama bukan nanya kenapa bullying atau gimana, tapi aku nanya pelakunya. Kenapa sih kamu bisa membuli? Kenapa kamu bisa berpikiran untuk berbuli? Karena kan sejujurnya teman-teman harus perlu tahu juga, pembulian ini terjadi bukan karena si pelakunya bagaimana, tapi dia itu merupakan korban dari perundungan. Entah dia mau membalas dendam, entah dia punya kesehatan mental, entah dia pengen dilihat oleh orang lain. Intinya itu kayak dia tuh pengen mencari perhatiannya di mana sehingga dia tuh dapat dilihat oleh teman-temannya. Oh ini nih, gue nih hebat nih, gue bisa membuli dia. Tapi bukan hanya itu sih, perlu kita waspadai juga dengan cara apa? Kita selalu melihat orang itu jangan hanya dari sisi negatif, tapi kita pandang semua orang itu dengan semua sisi positifnya. Jangan pernah membeda-bedakan sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya pembulian atau perundungan. Lalu bagaimana ketika anak-anak menjadi pelaku? Maksudnya itu ketika anak-anak menjadi pelaku bagaimana? Kayak seperti teman-teman sendiri. Cara kita menyelesaikannya? Ya. Cara kita menyelesaikannya itu yang pertama tentunya kita bukan melaporkan, tapi kita itu ajak diskusi dulu barengan. Gimana sih kok lu bisa sih, atau kok kamu bisa sih kayak gini, kok kamu bisa sih membuli dia, emang salah dia ke kamu apa? Misalnya salah dia tuh gini-gini Bel, ataupun enggak sih gue cuma mau cari senang aja. Sebenarnya itu jangan kita terlalu percaya kalau ada yang bilang kita mau cari senang aja atau dia tuh mau cari senang aja, karena teman-teman perlu tahu mereka itu yang membuli pasti punya kesehatan mental, mulai dari entah ditindas ataupun diapakan pada masa kecilnya. Oleh karena itu kita tanya dulu, kita diskusi bareng kenapa, ataupun bisa jadi si pelaku lah, bukan si pelaku si korban lah yang duluan ke pelaku sehingga pelaku membalas dendam kepada si korban. Caranya itu kita selesaikan bersama dulu, itu cara pertama. Tapi kalau cara pertama tidak berhasil, baru kita rundingkan dengan guru BK selaku bimbingan konseling. Di mana sih tempat terjadinya cyberbullying ini? Misal sekolah atau di sosial media? Sejujurnya sih teman-teman banyak, bukan hanya di sekolah, di sosial media maupun tempat lain. Untuk di sekolah sendiri, dulu sih aku menceritakan pada saat SMP, aku menemukan beberapa kejadian cyberbullying di sekolah, bahkan di sosial media. Di sosial media pun banyak sekali sekarang ini. Di antaranya misalnya tuh kamu mempost sesuatu tentang diri kamu, ntar di komenannya itu pasti aja ada yang tidak suka. Nah itu bisa kita kategorikan sebagai cyberbullying. Cyberbullying sekarang ini tuh banyak terjadi di mana-mana. Tapi untuk di sekolah, aku jarang sih melihatnya. Tapi paling seringnya di mana? Di sosial media, dengan kalimat-kalimat negatif dan ujaran-ujaran lain. Terima kasih kepada Abel sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami dan yang menonton ini. Semoga mendapatkan manfaatnya. Sekian dari kami, sampai jumpa pada acara kami selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.